Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. The Cell of Terrorist sekarang sudah menjadi the monster of terrorist. 2024 adalah pertarungan antara kubu demokrasi dengan kubu khilafah. Ya, Bo. Demokrasi Ganjar Pranowo, khilafah Anies Baswedan. Kalau kita lihat rekam jejak, itu udah jelas, Bro. Khilafah ini benar-benar udah ngotot banget pengen berkuasa di Indonesia. Nah, sekarang saya akan sajikan sebuah video dialog seorang pelaku bom bunuh diri yang akan melakukan pengeboman Istana Negara, cuman tertangkap. Akhirnya ditanya oleh wartawan. Kalian akan terkaget-kaget, kalian akan terkejut. Dia bangga menjadi pelaku bom bunuh diri dengan alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Neng memaksakan keyakinan untuk sesuatu yang orang lain tidak yakin tentang kebenaran itu? Kita melihat secara dohir, bukan melihat secara kebatinan mereka. Dohir mereka melakukan kekufuran, tetapi bila di batin mereka, itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kita cuma melihat secara dohir aja. Tegak kembali, khilafah, tegakkan khilafah. Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, tahu nggak apa yang dimaksud dengan kufur? Kufur itu ingkar. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang dianggap ingkar pada Allah. Kalau sudah ingkar, ya dianggapnya musuh Allah. Makanya jangan aneh, bro. Kalau selain golongan mereka disebut kafir itu, jangan aneh. Kita yang bukan golongan mereka disebut musuh, halal darahnya, jangan aneh. Karena persepsi mereka itu kita ini musuh, kita ini kufur. Orang-orang yang kufur dianggap sebagai musuh, bagi mereka itu ya halal darahnya, bro. Makanya dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, begitu kelakuan. Jadi otaknya itu sudah tercuci, menganggap orang lain itu musuh karena ingkar, karena kufur, tidak mau menegakkan syariat Islam menurut versi mereka, tidak mau menjalankan khilafah yang mereka bangga-banggakan. Jadi jangan aneh kalau polisi dianggap musuh, presiden dianggap musuh, pemerintah dianggap musuh, rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah dianggap musuh. Itu alasan mereka sudah menganggap kita kufur sehingga dianggap musuh, sehingga darahnya halal untuk ditumpahkan. Tapi bagaimana dengan azab Tuhan, azab Allah bagi orang yang mencelakai orang? Neng percaya nggak dengan? Percaya? Berarti kan kalau Neng melakukan bom bunuh diri, melukai orang, itu akan kena azab juga. Ini bukan bom bunuh diri secara saya putus asa ingin mengakhiri hidup saya, bukan. Tetapi bom bunuh diri ini yang istilahnya istishadi ini adalah untuk menggapai ridha Allah dan mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah. Setiap teroris di dunia, baik itu teroris Suriah, Libya, Irak, Yaman, dimanapun teroris itu berada, mereka itu pasti benci kepada pemerintahnya. Pemerintahnya dianggap musuh, pemerintahnya dianggap halal darahnya. Mereka bikin pesawat tempur nggak bisa, bikin senjata tercanggih nggak bisa. Ya cumanya yang bisanya cuma bikin bom dan meledakkan diri. Dianggap sebagai jihad. Jihad di sebelah mananya, Tong? Emang diajarin sama Nabi perilaku bom bunuh diri ini? Ya tapi ini kan jihad isti'aniyah seperti yang Ustaz Somad bilang.
Red. Gak ada itu jihad istiadiah. Yang ada itu jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah bukan bom bunuh diri. Orang kerja banting tulang siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menghidupi keluarganya, itu jihad fisabilillah. Seorang bos jungkir balik ingin mendapatkan keuntungan yang besar bagi perusahaannya agar karyawan-karyawannya bisa kerja normal, menghidupi keluarganya, itu juga jihad fisabilillah. Seorang polisi menjadi polisi yang baik, seorang TNI menjadi TNI yang baik, seorang pejabat tidak korupsi, hidup sederhana apa adanya, itu jihad fisabilillah. Jihad itu sesuatu yang dicintai Allah, karena banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain, itu jihad. Cuman karena persepsi jihad ini dibelokkan, bahwa jihad itu adalah melakukan bom bunuh diri demi mendapatkan ridho Allah, ya akhirnya akan banyak pengantin-pengantin pelaku-pelaku bom bunuh diri yang bermunculan melawan pemerintahnya. Jadi ini salah tafsir aja sebenarnya. Makanya kita itu kalau ngaji harus jadi ustadz yang benar, harus jadi ahlinya pun ahli yang benar, bukan ahli yang brengsek. Kita punya otak, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar ikuti, yang salah jangan ikuti. Sederhana sebetulnya. Tapi karena kebanyakan anak-anak muda ini kurang paham tentang agama, maka dengan mudah dimasuki pemikiran-pemikiran sesat, tafsiran-tafsiran sesat yang membuat mereka dengan senang hati, bro, menjadi pelaku bom bunuh diri, menjadi penjahat-penjahat atas nama agama. Salah tafsir ini. Makanya orang tua ini punya peran yang sangat penting untuk memantau anak-anaknya. Dia bergaul dengan siapa, dia sekolah di mana, dia dapat ilmu dari mana, itu harus dikontrol. Ya syukur-syukur bergaul dengan orang yang baik sehingga dapat ilmu yang baik. Nah, kalau bergaulnya dengan teroris, nanti jadi teroris, jadi pelaku bom bunuh diri, kan urusannya repot. Kayak cewek ini, dia tidak merasa bersalah menjadi pelaku bom bunuh diri. Dia bangga karena sedang menjalankan sebuah jihad untuk menggapai ridho Allah melawan pemerintah yang dianggap mereka kufur, yang darahnya wajib ditumpahkan. Ini kan ngeri. Nah, di Indonesia banyak yang kayak gini, dan itu dibiarkan oleh pemerintah dan hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah untuk menegakkan syariah dan khilafah dengan berjuang bersama-sama menegakkan berjuang bersama. Jihad dengan khilafah itu merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Jihad bom bunuh diri yang mereka anggap itu biasanya orang khilafah, dan orang khilafah biasanya melakukan bom bunuh diri. Semua teroris pasti pahamnya khilafah, dan orang yang berpaham khilafah cepat atau lambat akan jadi teroris. Jadi ini disampaikan baik-baik oleh pemerintah, oleh TNI, oleh Polri. Sekali lagi, setiap teroris dimanapun dia berada pasti pahamnya khilafah, ingin menegakkan syariat Islam. Dan orang-orang khilafah cepat atau lambat akan jadi teroris. Puncak-puncaknya mereka akan jadi pelaku bom bunuh diri. Ngeri, bro. Teroris-teroris di Indonesia sekarang sudah banyak. Mereka semua berpaham khilafah. Pemerintah, aparat keamanan tidak berdaya. Meyakini itu istihadiah kebanyakan ulama atau sedikit-sedikit yang masuk di dalam pemahaman Neng? Misalnya, mayoritas ulama itu tidak membenarkan yang namanya bunuh diri, hanya sedikit aja. Tetapi kenapa mengambil yang sedikit, tidak yang mayoritas ulama di dunia ya, jangan di Indonesia aja gitu? Karena ini adalah jalan Al-Ghurabah. Jalan Al-Ghurabah adalah jalan orang-orang yang asing. Saya tidak merasa
merasa terhina menjadi orang asing. Saya bangga menjadi orang asing ini. Alhamdulillah, tiang ini tiang menuju sholat asar, gerakan mahasiswa kebebasan. Agrobah, jalan orang-orang asing. Asing dalam pemahaman agama, asing dalam Islam berawal dari agama asing dan akan berakhir menjadi agama asing juga. Dan ini sudah ada dari dulunya juga, di dalam hadis juga sudah ada. hadis yang diriwayatkan oleh masih hafal nih? Maksudnya itu jalan ini akan menjadi asing. Dari awal Rasulullah menjadi asing kan? Islam itu datang dengan keasingannya. Dan sekarang pun semakin lama, semakin akhir zaman semakin asing. Ya. Tapi kan Al-Ghurabah, orang-orang yang terasingkan. Islam datang dari asing, dan di akhir zaman pun Islam akan menjadi asing. Islam datang tidak dikenal orang, dan Islam di akhir zaman pun akan banyak tidak dikenal orang. Jadi ini sebuah penafsiran yang salah dari sebuah hadis, bahwa nanti di akhir zaman itu Islam akan jadi asing. Saya mau tanya, memang sekarang sudah akhir zaman? Belum, bro. Kenapa? Teknologi aja belum sampai puncak. Teknologi yang kita dapatkan akhir-akhir ini itu merupakan hasil pemikiran manusia sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncaknya sekarang. Dan ini kita baru memulai, baru puncak yang pertama, belum mencapai puncak yang 100. Artinya akhir zaman masih jauh. Kata siapa Islam asing? Nabi Adam itu membawa Islam. Nabi Nuh, Hud, Ibrahim sampai Nabi Muhammad semuanya membawa Islam. Islam bukan agama yang asing. Dan di akhir zaman Islam tidak akan terasingkan. Islam itu adalah agama yang pertama dan yang terakhir. Karena konsep Islam itu cuma satu sebetulnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam itu lebih mengutamakan akhlak daripada mendirikan negara. Kenapa di Islam ada syariat Islam? Adanya syariat Islam itu untuk memperbaiki akhlak, supaya manusia bisa hidup di dunia ini dengan baik dan benar. Syariat itu aturan-aturan Islam. Wong kalau menjaga aturan Islam, nggak perlu bikin negara Islam. 77 tahun Indonesia merdeka, syariat Islam itu sudah jalan. Kenapa harus mendirikan negara Islam? Tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Yang ada itu menjalankan syariat Islam. Dan di Indonesia syariat Islam sudah jalan. Terus kalau begitu ente maunya apa? Mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Ente itu jangankan mempersatukan umat Islam seluruh dunia, menyatukan pemikiran, lisan dan perbuatan saja ente nggak sanggup. Menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran secara baik dan benar aja ente nggak sanggup. Nggak perlu teriak-teriak mempersatukan umat Islam, susah. Yang enteng-enteng aja, menjadi orang yang banyak berbuat baik, tidak menjahati orang lain, itu adalah tujuan Islam yang merupakan intisari dari takwa. Karena setiap perintah dalam Al-Quran ujung-ujungnya Allah takwa. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang banyak berbuat baik dan tidak menjahati orang lain. Islam bukan agama yang asing, dan Islam tidak akan asing meskipun kiamat tiba. Islam akan tetap jadi Islam. Saya ini sudah berpikiran salah karena ngaji dari ustadz-ustadz yang pemikirannya salah. Alhamdulillah, tiang ini tiang menuju sholat asar, gerakan mahasiswa kebebasan. Kalau kita bicara khilafah itu untuk seluruh umat, terlepas bahwa khilafah nantinya punya yurisdiksi atau wilayah
negara di satu titik dan kemudian akan meluas di seluruh wilayah yang lain sebagaimana dahulu oleh Islam yang pertama dipimpin oleh Nabi SAW, ada di Mekah dipimpin Nabi, di Madinah maksud saya dipimpin Nabi, kemudian meluas melakukan futuhat, menaklukkan ke Mekah, dan kemudian sampai ke Syam, jadi era para sahabat Syam, Palestina gitu. Seluruh umat Islam wajib menolak demokrasi karena sudah ditemukan dalam kitab tersebut bahwa demokrasi hukumnya hukum haram untuk saya sampaikan di sini bahwa tidak ada jalan untuk bersatu kecuali kita harus mengangkat seorang imam menegakkan kehidupan ini. Oleh karena itu harus kita berjuang bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah merubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan berebut untuk masuk surganya Allah. Makanya tadi saya katakan, Nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati, tapi mereka berebut mati, berebut untuk masuk surganya Allah. Makanya tak pantas kalau pejuang Islam takut menghadapi musuh, saudara. Bu bengong aja. Bu kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju gak Bu? Rebo gak Bu? Nah, besok kalau anaknya datang ke ibu, bu permisi mau jihad. Bu jihad sama siapa toh? Mau jihad sama habaib ulama, jangan dilarang Bu ya. Ibu langsung angkat tangan, sono pergi tong, mudah-mudahan lu gak balik lagi. Amin. Ada ibu nanya, Beb kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Menangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Siap jaga ulama, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap bersama para habaib. Takbir. Berjuang, jaga kau punya mulut, diam. Saya kalau ketemu orang yang berani jadi sosmed begitu, hina caci bagi FPI, hina caci bagi berisik, ketemu sama saya tampar mulutnya. Saya mereka tuh congornya cuma berani di sosial media doang. Ketemu langsung, kalau nggak saya makan, bukan saya Bahar bin Smith, saudara-saudara. Iblis aja saya makan, apalagi orang-orang kayak begitu. Oleh karenanya
Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari video-video ini kita bisa menyimpulkan khilafah adalah teroris dan teroris adalah khilafah. Orang-orang khilafah biasanya nanti ujung-ujungnya jadi teroris, dan semua teroris pasti berpaham khilafah. Ngerti sampai sini, Bu? Jadi mereka-mereka ini salah tafsir aja. Tidak ada yang salah dengan Al-Quran, tidak ada yang salah dengan hadis. Abdul Somad, Rizik Syihab, Bahar Smith, itu orang-orang sesat semua, Bu. Suka tidak suka, senang tidak senang, mereka itu memang para pengacau, melakukan teror, teroris. Mau alasan apapun dengan rekam jejak mereka yang nyampah di media sosial, mereka itu adalah teroris. Cuman terorisnya nggak bawa bom, tetapi terorisnya itu merusak pemikiran, merusak hati, merusak lisan, merusak perbuatan umat Islam. Karena sasarannya umat Islam. Mereka ingin berkuasa, menegakkan khilafah, menegakkan syariat Islam, dan kita pun bisa menyimpulkan kalau khilafah berdiri, khalifahnya siapa? Ya si Rizik. Khalifahnya Rizik Syihab. Gila benar, bro. Kita dipimpin oleh orang yang bernama Rizik Syihab. Sehancur-hancuran di negara. Semua teroris bom sekarang itu lagi diam di tempat. Kenapa? Karena mimpi mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, Indonesia sebagai negara Islam itu akan terwujud di 2024. Capresnya Anies Baswedan, Rizik Syihab dukung Anies, Abdul Somad dukung Anies, si Bahar dukung Anies, HTI, FPI, PKS, MUI itu dukung Anies. Kalau kita runtutkan semua video-video yang nyampah di media sosial ini, jelas mereka ini adalah musuh negara yang harus dan wajib dihancurkan dengan secepat-cepatnya. Tidak ada itu Islamofobia. Kita itu khilafahfobia, fobia terhadap orang-orang khilafah yang ingin ganti sistem dan ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Kita itu goblok fobia, fobia terhadap orang-orang goblok dan tolol. Kita sudah merdeka 77 tahun di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu-tahu ada sekelompok orang yang ingin ganti semuanya, menganggap bahwa Pancasila gagal, demokrasi gagal, merah putih gagal membawa Indonesia ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagal di sebelah mananya? 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tak utuh. Tapi lihat Suriah, Libya, Irak, Yaman, mereka menganut khilafah, negaranya hancur lebur. Tunggu dulu. Kita tidak ingin negara kita hancur. Sebelum negara kita hancur, kita hancurkan gerombolan bajingan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Setuju? 2024 Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.